Orang pendiam seringkali memiliki dunia batin yang jauh lebih ramai dibandingkan apa yang tampak di luar. Mereka terbiasa mengamati, menganalisis, dan memproses perasaan secara mendalam sebelum mengekspresikannya. Diam bukan berarti kosong, melainkan bentuk kontrol diri. Bagi orang pendiam, emosi adalah sesuatu yang disimpan, bukan dipertontonkan. Saat marah, sedih, atau kecewa, mereka jarang bereaksi spontan. Mereka lebih memilih menarik diri sejenak untuk menenangkan pikiran, menyaring kata-kata agar tidak melukai orang lain, dan menyembunyikan emosi di balik sikap tenang. Kontrol ini membuat mereka tampak stabil, namun sebenarnya membutuhkan energi mental yang besar. Mereka menahan emosi bukan karena lemah, tetapi karena tak ingin kehilangan kendali. Amarah orang pendiam jarang meledak secara langsung, namun bukan berarti tidak ada. Mereka melepasnya dengan cara yang sunyi dan personal, seperti menulis, merenung, atau berbicara pada diri sendiri. Ada juga yang lebih memilih mendengarkan musik, berjalan sendirian, atau menyibukkan diri. Beberapa lainnya akan mengalihkan amarah ke aktivitas produktif atau kreatif. Jika amarah terus dipendam tanpa saluran, bisa muncul sebagai keletihan emosional, sikap dingin, atau menjauh secara perlahan. Saat orang pendiam akhirnya marah secara terbuka, biasanya itu adalah akumulasi panjang, bukan emosi sesaat. Orang pendiam adalah pribadi dengan kontrol emosi tinggi, namun juga rentan kelelahan batin. Mereka jarang menyuarakan amarah, tetapi sangat merasakannya. Diam mereka bukan tanda tidak peduli, melainkan cara bertahan agar tetap waras. Ketika orang pendiam memilih diam, seringkali itu adalah bentuk terkuat dari pengendalian diri, bukan kelemahan. Menjadi pasangan dari orang pendiam membutuhkan kepekaan, bukan paksaan. Mereka jarang mengungkapkan emosi secara langsung, bukan karena tidak percaya, melainkan karena terbiasa memproses perasaan secara internal. Diam bagi mereka adalah bahasa emosi, bukan penolakan. Pasangan yang memahami orang pendiam akan memberi pasangannya ruang tanpa menjauh, hadir tanpa menuntut penjelasan instan, hanya sekedar menemani, mengajukan pertanyaan lembut, bukan dengan nada interogasi, membaca perubahan sikap kecil, karena itulah sinyal emosi mereka, dan menunggu waktu yang tepat saat mereka siap berbicara. Pendekatan ini membuat orang pendiam merasa aman secara emosional, sehingga perlahan mereka belajar membuka diri tanpa rasa terancam. Ketika pasangan memaksa pasangannya yang pendiam untuk lebih terbuka, dengan cara keras atau menyalahkan, dampaknya seringkali tidak terlihat langsung, namun dalam. Orang pendiam semakin menutup diri terhadap pasangannya, bukan karena ego, tapi karena merasa tidak dimengerti. Emosi yang dipendam lebih dalam, perlahan berubah menjadi kelelahan batin. Komunikasi berubah menjadi dingin dan kaku, meski konflik jarang terlihat. Jarak emosional tumbuh diam-diam, tanpa pertengkaran besar sekalipun. Yang paling berbahaya, pasangan bisa merasa semua baik-baik saja, padahal orang pendiam sedang perlahan melepaskan keterikatan. Orang pendiam tidak butuh pasangan yang memaksa mereka bicara, mereka hanya butuh pasangan yang bersedia memahami keheningan. Ketika diam mereka disalahartikan sebagai tidak peduli, hubungan bisa retak, bukan karena konflik besar, melainkan karena emosi yang tidak pernah benar-benar sampai. Dalam hubungan dengan orang pendiam, kegagalan terbesar bukan pertengkaran, melainkan ketidakpahaman yang dibiarkan terlalu lama.